Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan kali ini kita bakal ngupdate lagi informasi mengenai si Mitsubishi Xpander Cross kasa termurah. Ya, kita tahu bahwa ada rumors akan muncul atau akan hadir edisi terbaru daripada Mitsubishi Xpander Cross, tapi itu belum jelas kapan ya, belum jelas kapan. Dan kemungkinan pun kalau misalkan hadir pasti akan ada perbedaan harga. Dan mobil ini adalah mobil generasi facelift kedua ya, generasi facelift daripada Mitsubishi Xpander Cross seiring dengan faceliftnya Mitsubishi Xpander edisi sebelumnya. Dan yang ada depan kita kali ini adalah kasta termurah daripada Mitsubishi Xpander Cross yang harganya itu di angka 304.500.000, bahkan lebih murah daripada Mitsubishi Xpander Sport. Nah, mobil ini transmisinya manual, bukan yang otomatis, itu yang membuat mobil ini jadi lebih murah. Tapi apa yang kalian dapatkan kalau kalian membeli mobil ini, menurut saya ada banyak, dan itu yang bakal kita jelaskan ke kalian. So, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, karena ada banyak sekali mobil-mobil lagi yang bakal kita update nantinya. Serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah, bosku, kalau ada yang kalian tanyakan dan tambahkan. Dan bagikan video kita kemana-mana melalui media sosial kalian secara bebas, gratis, tanpa dipungut biaya, tanpa diprotes-protes dan apapun itu. Nah, sekalipun ini adalah kasta termurah, tapi dari sisi fascia bedanya dengan yang kasta paling mahal yaitu Mitsubishi Xpander Cross Premium hanya di hood emblemnya. Yang ini memang nggak ada hood emblemnya. Ada dua varian Mitsubishi Xpander Cross yang nggak pakai hood emblem, yang matic dengan manual. Nah, kalau yang premium, yang non premium lah intinya nggak pakai hood emblem. Kalau misalkan kalian mau tambahkan hood emblem sendiri ya bisa juga, bos. Nah, untuk mobil ini itu lokasinya di Makassar. Kita area penjualan ada di Jakarta juga. Lalu kemudian di seluruh wilayah Indonesia Timur, seluruh provinsi yang ada di wilayah Indonesia Timur itu bisa melakukan pemesanan terhadap mobil ini kalau ada di antara kalian yang berminat. Nah, untuk bagian depannya kita udah pernah ngebahas sebelumnya. Memang Mitsubishi Xpander Cross itu lebih kelihatan compact dan lebih kelihatan kokoh kalau kita bandingkan dengan Mitsubishi Xpander yang ada di sana. Dia lebih lebih kelihatan compact sih menurut saya, lebih kelihatan pendek, nggak panjang, nggak lebay, dan kelihatan kokoh dengan adanya over fender yang ada di bagian samping. Apalagi membuat mobil ini jadi kelihatan benar-benar sporty banget atau laki banget menurut saya. Dan ini salah satu hal yang menarik di mobil ini. Cuman memang sama seperti di ulasan sebelumnya, karena dia terlalu tebal, over fendernya ini, hood emblem over fendernya terlalu tebal, akhirnya bannya kelihatan ngepot ke dalam. Nah, untuk bagian atas ada DRL atau positioning lamp, lalu kemudian di bagian bawah ada LED untuk headlampnya, LED multi reflektor belum pakai proyektor. Lalu kemudian paling bawah ada lampu sein, dan yang di paling bawah lampu sini ada fog lamp atau lampu kabut biasanya orang bilang. Untuk grill depannya semuanya udah pakai warna black glossy, yang ini memang membuat mobilnya jadi kelihatan lebih cool, lebih kalem, lebih sporty. Dulu kan warnanya dark chrome kalau nggak salah, ini dibuat dengan warna hitam. Dan yang menurut saya paling menarik adalah di bagian dagu bawahnya si Mitsubishi Xpander Cross ini kelihatan di sini dia bentuknya mengotak. Itu yang menarik tuh kalau kita bandingin dengan Mitsubishi Xpander biasa. Nah, ini yang membuat saya, salah satu membuat saya lebih menyukai Mitsubishi Xpander Cross secara desain ketimbang Mitsubishi Xpander biasa. Tapi semua balik ke selera, kalian sukanya yang mana, kalian punya duitnya, kalian mau beli yang mana aja bebas. Nah, untuk bagian visibility nggak usah ditanyakan lagi ya, bos. Menurut saya visibility Mitsubishi Xpander itu udah super komplit lah menurut saya untuk kelas low SUV, karena visibility-nya cukup luas. Kalau kita lihat di kemiringan kaca depannya itu hampir miring ke depan lagi, jadi nggak begitu tegak, sehingga memang kacanya terlihat sangat lebar. Dan di bagian dalam sini tentu akan membuat space untuk penyimpanan file atau apapun yang bisa ditaruh di atas dashboard itu tersimpan dengan rapih dan aman pula di situ. Untuk lampu seinnya dia disematkan di spion, kelihatan di sini ada lampu seinnya. Dan ini spionnya, covernya masih menggunakan cover yang warna chrome, sama seperti handle pintunya, sama juga seperti garis jendelanya. Nah, terus bagian bawah ada side skirt yang bentuknya berotot gitu. Warnanya warna silver. Tapi kalau misalkan dibikin jadi warna hitam sih menurut saya akan lebih keren lagi ya, bosku. Menurut kalian gimana kalau dibikin warna hitam? Kelihatan lebih keren gak untuk side skirtnya itu? Kalau saya sih kelihatan lebih keren. Di bagian belakang masih menggunakan rem biasa, tromol, belum pakai rem cakram.
Dan kalau kita lihat, karena memang velgnya ukuran cukup besar dengan tromol yang nggak begitu besar, kelihatan sedikit agak jomplang, tapi nggak begitu kelihatan jelas rem tromolnya karena dia dibuat dengan warna hitam. Sebenarnya memang lebih keren cakram kelihatannya, tapi secara fungsi itu sama aja. Nah, untuk bannya, itu bannya pakai 205/95, ring 17 sudah pakai ring 17, which is ini menjadi salah satu yang terbesar atau paling besar ring lingkaran velg di kelasnya, sehingga memang nih jarak dari tanah ke bagian bodi mobil itu menjadi yang paling tinggi di kelasnya juga. Nah, terus di atas ada roof rail, tinggal ditambahin roof rack kalau misalkan kita mau loading barang lebih banyak lagi. Lalu kemudian kaca film, ICU, dan handle pintunya nih warna chrome. Nih sedikit butuh effort untuk mendorong pada saat menutup, karena memang vakumnya ini memaksimalkan peredaman pada saat kita berada di dalam mobil. Untuk di bagian belakang sih sebenarnya kita udah pernah banyak kali mengulas atau mengupdate informasi mengenai Xpander Cross ini. By the way, untuk kesediaan stok kalian bisa tanyakan dengan menghubungi kontak kita di deskripsi ya, nggak usah ragu-ragu apalagi malu-malu bosku. Bebas untuk bertanya mah. Terus di atas ada shark fin antena, lalu kemudian di bagian belakang ada defogger belakang atau pemanas kaca di bagian belakang. Ya misalkan kaca belakangnya berembun, bisa dipanasin pakai ini sehingga memang embunnya hilang dan memudahkan visibility pada saat kita mundur. Nih kaca filmnya ICU, lalu kemudian di sini ada wiper. Bahannya pasti karet ya, nggak mungkin bahannya besi. Dan di bagian belakang sini diwarnai dengan warna black glossy dan ada logo Mitsubishi di tengahnya. Terus bagian bawah sini udah dilengkapi dengan kamera mundur. Even ini menjadi varian paling basic, udah dilengkapi dengan kamera mundur plus sensor parkir, kamera parkir plus sensor parkir. Nah terus nih ada reflektor sama seperti yang ada di premium juga. Dan even yang paling rendah pun, kasta paling rendah pun dia udah dilengkapi dengan defogger belakang. Dan sekali lagi ini harganya lebih murah daripada si Mitsubishi Xpander Sport. Nah dengan transmisi manual ya, jadi banyak orang yang dia masih belum tombol, masih pakai tuas untuk buka bagasinya. Dan untuk kargonya pada saat loading barang, karena ini adalah 7-seater, jadi memang nggak begitu besar pada saat 7-seater ya semua difungsiin. Nah ini di bagian bawah ada beberapa kompartemen buat kita naruh barang gitu, kanan, tengah, dan sebelah kiri. Ada buat menurunkan spare tire, lalu kemudian bagian sebelah kanan sini tempat naruh barang, sebelah kiri juga tempat naruh barang. Lalu kemudian di sini ada toolkit yang super rapih, tempat penyimpanannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditutup rapat kayak gini udah rapi banget, kelihatan di samping. Nah terus kalau misalkan kita butuh kargo yang lebih kuat, tinggal tarik ini ke atas terus dorong ke depan. Nah, dia akan memberikan space atau area bagasi yang jadi lebih lega lagi bos. Nah kayak gini, ini benar-benar bisa muat barang yang cukup banyak masuk ke dalam sono pada saat dua kursi yang ada di paling belakang itu direbahin. Kalau misalkan kita cuman berlima aja dalam mobil dan barangnya cukup banyak. Nah terus di bagian sini itu ada cup holder, ada pocket lagi di bagian samping sama seperti yang ada di sebelah kiri. Cuman memang yang sebelah kanan dia udah dapat power outlet di bagian atas, tinggal ditambahin adapter, lalu kemudian tinggal colok dah untuk kayak adapter untuk pengganti kepala charger. Handphone bisa ditaruh di atas itu, sampingnya power outletnya. Nah di bagian atas ini udah dicat warna dengan body, bagian dalamnya udah dicat warna body, defoggernya kelihatan banget dari sini. Nah terus untuk bagian dalamnya, untuk bagian dalam sih sama aja. Oh ya ini masih lampu bohlam ya untuk bagian ininya, yang lainnya di sini LED. Di sini masih bohlam juga untuk lampu sennya dan lampu utamanya juga masih bohlam. Mobil ini production date-nya di bulan 7 tanggal 12, berarti ya masih bulan inilah ya. Ya masih bulan ini. Lalu kemudian unitnya udah datang dan udah ready aja di sini, siap buat kalian bawa pulang. Untuk baris keduanya, joknya ini masih menggunakan jok fabric. Kayak gini jok fabric. Kualitasnya sama seperti yang ada di Mitsubishi Xpander Sport, bahkan Xpander Ultimate menurut saya, dengan motif diamond kayak gini. Yang paling mewah memang adalah yang premium package dengan motif diamond dan warna blue navy perpaduan dengan warna hitam di bagian dalamnya. Dan di sini itu ada armrestnya lagi. Terus untuk
joknya ini dia one touch ya, jadi kayak gini, jadi gampang untuk direbahkan pada saat kita butuh akses menuju ke jok yang paling belakang. Nah kayak gini. Terus di bagian pintunya di sini ada material kulit ya, dengan jahitan asli, pasti di bawah ada stitching aslinya atau jahitan aslinya. Nah kayak gini. Lalu kemudian di sini juga materialnya kulit dengan jahitan-jahitan asli, masih dibungkus plastik bos. Nanti kalau kalian beli mobil ini, kalian sendiri yang buka plastiknya atau unplastikin, sama seperti yang ada di bagian belakang sini. Kalau kalian beli mobilnya, tinggal ya kalian eksekusi aja lah sendiri plastiknya. Dan di sini ada seat back pocket, di bagian sebelah kanan juga pastinya ada, dan untuk AC-nya double blower ya, di atas ada blowernya juga, dan ada pengaturan untuk kekuatan blowernya. Terus bagian depan sebelah kiri sama, trim pintunya materialnya kulit dengan jahitan asli. Lalu kemudian untuk bagian bawah cuman ada pengaturan buat recline ya, ini nggak ada pengaturan untuk menaik turunkan posisi joknya, hanya ada di sisi driver. Dan kalau kita lihat, even ini menjadi kasta paling rendah, juga mendapatkan sentuhan maksimal di sisi interiornya untuk seluruh varian Mitsubishi Expander Cross apalagi. Nah nih materialnya kulit dengan stitching asli juga yang ada di bagian atasnya. Ini even kalian beli yang transmisi manual pun kalian akan rasakan mewahnya interior daripada Expander Cross edisi terakhir ini. Nah tetap semewah ini menurut saya super oke. Ini transmisinya manual dengan 5 percepatan, AC-nya udah digital dengan dial manual. Head unitnya pakai head unit yang touchscreen, ukurannya cukup besar juga. Dan dia masih pakai manual parking brake, belum yang elektrik, dan belum ada armrest, cuman ada tempat penyimpanan di bagian tengah atau di konsol tengahnya itu. Nah untuk spion tengahnya dia masih manual dimming, belum yang elektrokromatik, tapi so far so good lah ya. Di sini bisa buat naruh handphone. Ada bisa buat naruh beberapa handphone lah, di sini ada banyak handphone yang bisa ditaruh di situ. Kalau misalkan kalian butuh tempat buat penyimpanan handphone. Lalu kemudian di bagian sisi driver, kita lihat ya sisi drivernya. Nah untuk sisi driver memang kelihatan mewah juga ya, tetap pastinya perpaduan antara warna hitam dengan warna silver dan warna blue navy di bagian dashboard atas ini menjadi salah satu yang nyaman juga pada saat impresi pertama kalian beli mobil ini dan kalian masuk ke dalam cabinnya, berasa sangat nyaman dan sangat lega dan sangat mewah. Menurut saya itu untuk yang Mitsubishi Expander Cross. That's why menurut saya Mitsubishi Expander Cross ini sangat recommended, apalagi kalau misalkan kalian mau taruh barang-barang di bagian atas itu bisa banget. Oh, sorry mic-nya kelepas. Jadi ya naruh-naruh barang di atas itu bisa banget ya, naruh file gitu. Pada saat misalkan kita perjalanan bawa map maksudnya, itu bisa ditaruh semua di bagian atas situ dengan sangat mudah dan nyaman. Terus di bagian bawah sini ada pengaturan buat reclining dan pengaturan buat kalau misalkan kita mau tinggikan lagi joknya kayak gitu. Nah itu bosku yang bisa saya update kali ini tentang update singkat sih sebenarnya mengenai si Mitsubishi Expander Cross yang manual atau kasa paling murah daripada Mitsubishi Expander Cross. Buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, hubungi kontak kita di deskripsi. Sekali lagi nggak usah ragu-ragu apalagi malu-malu, dan lakukan pemesanan terhadap unitnya. Nah itu bosku, mohon maaf kalau ada yang salah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.